Medical News Today menyebut skizofrenia merupakan gangguan otak kronis dan melumpuhkan yang terjadi pada sekitar 1% dari seluruh orang dewasa di dunia. Mereka yang mengidap skizofrenia disebut orang dengan skizofrenia atau ODS. 75% ODS mulai mengidap skizofrenia pada usia produktif, yakni antara 16 hingga 25 tahun. Sayangnya di Indonesia banyak orang dengan skizofrenia yang masih belum tertangani dengan baik. Bahkan pemasungan kerap menjadi jalan keluar. Kenali lebih jauh tentang skizofrenia dalam Insight hari ini bersama saya, Desi Anwar. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan dan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Penyakit ini tergolong gangguan berat pada otak, di mana individu tidak dapat membedakan antara hayalan dan realitas. Faktor genetika, struktur ketidakseimbangan otak, kelainan bawaan pada saat kehamilan, gangguan organik akibat trauma pada kepala, hingga penggunaan zat narkotika disinyalir bisa menjadi faktor penyebab penyakit ini. Gejala skizofrenia umumnya muncul pada usia 16 hingga 30 tahun, dan dalam beberapa kasus dapat juga terjadi pada anak-anak. Orang dengan skizofrenia mengalami sejumlah gejala yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu gejala positif, negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif seperti halusinasi dan delusi menyebabkan hilangnya aspek kenyataan pada diri seseorang. Sedangkan gejala negatif merupakan gangguan pada perilaku normal pada seseorang, seperti hilangnya kemampuan untuk mengeluarkan ekspresi pada wajah, mengisolasi diri, dan kesulitan dalam beraktivitas. Dan gejala kognitif adalah terganggunya memori dan aspek berpikir seseorang, seperti kesulitan memahami informasi, tidak dapat fokus, dan gangguan pada memori. Orang dengan skizofrenia dapat ditangani dengan menjalani perawatan intensif, pengobatan, dan terapi. Pengobatan skizofrenia difokuskan untuk menghilangkan gejala-gejala yang muncul dengan obat-obatan antipsikotik. Penanganan juga dilakukan dengan terapi psikososial untuk membantu orang dengan skizofrenia mempertahankan motivasi hidupnya. Dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat penting dalam proses pemulihan penderita skizofrenia. Grafiadi Kresnantio, CNN Indonesia. Ya, apa sesungguhnya yang terjadi pada pengidap skizofrenia dan mampukah skizofrenia dideteksi secara dini? Kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama saya, Novarianti Yusuf, dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa yang juga seorang psikiater. Halo, Dokter Nova, apa kabar? Halo, terima kasih hadir dalam Insight. Ini memang topik yang sangat menarik dan sangat penting karena juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat, yaitu skizofrenia. Definisi skizofrenia itu apa dan kata skizofrenia itu sebenarnya artinya apa ya? Untuk paling mudahnya, untuk dipahami oleh masyarakat, jadi skizofrenia itu adalah gangguan jiwa yang masuk di dalam payung psikotik. Jadi untuk mudahnya ada 2, gangguan jiwa yang sifat kita menyebutnya neurotik dan psikotik. Satu neurotik, satu psikotik. Oke, mungkin perbedaan antara neurotik dan psikotik. Kalau neurotik misalnya seperti gangguan depresi, gangguan cemas, bipolar. Nah, itu masuk ke neurotik. Mereka bisa membedakan antara realita dan fantasi. Kemudian ada psikotik, di mana di sini ada reality testing ability yang terganggu. Nah, diantaranya adalah skizofrenia. Jadi skizofrenia. Reality testing ability. Jadi kemampuan atau kapasitas untuk mengetahui apakah sesuatu itu betul atau tidak. Real atau tidak. Nah, ini yang merupakan gangguan ya bagi yang diderita oleh seorang skizofreni. Mereka tidak bisa membedakan antara yang real ataupun yang delusi. Betul, itu yang secara garis besarnya. Kemudian kita masuk, dia ada kriteria-kriteria untuk bisa ditegakkan sebagai sebuah diagnosis. Nah, jadi kalau misalnya saat ini kita memang sedang peralihan. Jadi sekarang kita menggunakan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa itu masih yang edisi ketiga. Sedangkan dari Amerika Serikat sudah keluar DSM-5 atau Diagnostic and Statistic Manual yang kelima. Kita sedang proses revisi. Ini inisiatif dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Kesehatan Jiwa. Kita akan merevisi. Apalagi tahun depan WHO juga akan mengeluarkan. Apa signifikasi dari tahapan-tahapan ini? Jadi begini. Kalau kita menggunakan diagnosis itu akan ada sedikit berbeda sedikit
Tetapi intinya adalah pada saat menyusun PPDGJ 3, kita dulu menggunakan acuan ICD-10 atau International Classification of Disease. Jadi WHO akan keluarkan lagi tahun depan 2017. Nah, karena yang paling the latest one adalah DSM-5. Nah, kalau DSM-5 dia sekarang menambahkan lagi seperti substance or medication induced disorder gitu. Jadi ada juga yang skizofrenia yang murni. Skizofrenia yang murni itu minimal harus ada 2 atau lebih gejala yang berlangsung sekitar 1 bulan. Itu antara lain waham or delusion. Delusi ya mungkin. Kemudian halusinasi. Halusinasi biasanya yang paling patognomonik istilahnya atau yang paling trademark dari skizofrenia adalah halusinasi auditorik, pendengaran. Jadi mendengar seperti suara-suara yang berbicara. Yes, tapi tidak kelihatan wujudnya, tapi dia yakini betul suara itu ada. Bisa macam-macam, bisa menghina, bisa membujuk, bisa mengomentari, bisa memerintah. Yang kita sebut mungkin paranoid ya, skizofrenia ini termasuk dalam yang skizofrenia auditory ini ya. Merasa dikejar, ada yang mengawasi. Ya, jadi ada skizofrenia, ada tipe-tipenya lagi. Jadi ada paranoid, ada skizofrenia hebephrenic. Nah, kemudian yang skizofrenia yang paranoid ini diantaranya adalah gejalanya yang paling jelas itu selain halusinasi auditorik adalah waham kejar atau persecutory delusion. Merasa dikejar-kejar atau merasa ketakutan, dan dia meyakini betul itu. Padahal kita sudah bilang tidak ada dari siapa-siapa, tidak ada yang mengejar. Jadi ini sebenarnya yang ada di dalam otaknya. Apalagi jenis-jenis skizofrenia selain yang dua tadi? Sekarang ini kalau ada yang misalnya simptomnya depresi, sedih dan lain sebagainya, itu ada. Jadi itu skizoafektif. Skizoafektif itu jadi artinya ada komponen psikosisnya, psikotik itu tadi, tapi ada juga simptom mood atau afektif, perasaan seperti depresi. Ya, suasana hati. Iya, suasana. Jadi skizoafektif. Jadi it's a mix of schizophrenia. Paling banyak diderita skizofrenia macam apa? Skizofrenia paranoid banyak, tapi lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Skizofrenia paranoid. Kalau skizofrenia hebephrenic itu biasanya yang tipe sudah agak sulit untuk kita menanganinya. Jadi dia cenderung menghadapi pengobatan itu sudah agak sulit ya, sampai kadang-kadang kita harus menggunakan electroconvulsive therapy. Jadi terapi yang pakai aliran listrik. Penyebabnya, Dr. Nova, apa-apa saja yang kita bisa katakan bahwa ini adalah penyebab dari penyakit skizofrenia ini? Jadi saya selalu percaya kalau seseorang dengan gangguan jiwa itu pasti ada minimal tiga faktor. Biologi, psikologi, sosial. Kalau skizofrenia itu ada hipotesis yang namanya hipotesis dopaminergic, di mana ada neurotransmitter di otak kita, itu namanya dopamin. Oleh karena itu antipsikotik adalah tujuannya untuk hipotesis dopaminergic itu tadi. Nah kemudian tapi ada juga yang namanya pola asuh, ini yang menarik, double bind. Jadi double bind seperti misalnya gini, bapaknya mengatakan A, ibunya mengatakan B. Nah, ini menarik, salah satu yang paling saya ingat. Itu bisa membuat seseorang menjadi skizofrenik. Itu salah satu yang saya paling ingat. Waktu saya sedang kuliah atau sekolah spesialisasi, wow, double bind itu bisa. Jadi saya selalu mengingatkan kalau kakak saya dengan anaknya, double bind, dan bapaknya sama ibunya seperti berbeda. Dia memberikan instruksi atau pemahaman yang berbeda-beda. Iya. Kemudian genetik ada faktornya dalam hal ini? Jadi begini. Kalau faktor genetik biasanya kalau orang dengan skizofrenia itu memang cenderung untuk lebih kuat untuk bisa mengalami. Tapi artinya begini, kalau orang dengan skizofrenia, punya keturunan skizofrenia secara genetik, atau paling mudah misalnya begini, depresi pada keluarga Ernest Hemingway. Nah itu dalam 5 keturunan generasi Hemingway itu yang bunuh diri sudah 6. Ernest Hemingway, ya, Ernest Hemingway penulis. Saya baca bukunya, Mariel Hemingway. Jadi macam-macam berbagai gangguan jiwa di dalam keluarga itu. Karena kadang-kadang kalau kita bicara genetik, oke, what's the example? Akhirnya saya penasaran, saya baca buku Mariel Hemingway. Dia menceritakan macam-macam, ada skizofrenia, suicide, drugs dalam 6 generasi keluarga itu. Jadi penggunaan narkoba juga bisa memicu misalnya skizofrenia atau obat-obatan, atau apakah mungkin ada virus juga yang bisa memicu skizofrenia? Jadi substance
or medication induced. Itu sekarang masuk dalam DSM yang kelima disebutkan di situ. Tapi memang artinya harus signifikan, artinya munculnya gejala itu harus karena ada tanda benar-benar ada intoksikasi atau withdrawal dari pemakaian zat yang memang bisa menimbulkan terjadinya gejala-gejala seperti waham atau halusinasi atau bicara yang kacau, incoherent, derailment dalam berbicara. Nah, kemudian dan bisa juga medication. Itu bisa, tapi harus benar-benar pada saat menegakkan diagnosis benar atau tidak, dia memang bisa menimbulkan terjadinya. Nah, itu. Dokter Nova, kalau kita lihat ini kan ini penyakit mental ya, penyakit jiwa ya istilahnya. Kalau dari segi prevalensinya itu berapa persen dan di mana di masyarakat seperti negara yang mana saja yang paling banyak memiliki kasus-kasus skizofrenia saat ini? Skizofrenia, jadi begini ya, memang yang saya heran dengan penelitian kita itu adalah riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Angka pemasungan itu justru meningkat. Saya langsung kasih contoh aja, meningkat dari 18.000 menjadi pada tahun 2013 itu 57.000. Ini pemasukan terhadap orang yang dianggap gila gangguan ya? jiwa berat. Yes, jiwa. gangguan jiwa berat yang mana kebanyakan adalah psikotik. Gitu, gangguan jiwa berat psikotik. Nah, artinya sedangkan angkanya terjadi penurunan. Gitu. Saya kayak how come? Kalau angka prevalensinya menurun gitu dibandingkan yang sebelumnya tapi ada penurunan, kenapa pemasungannya lebih meningkat? Apakah itu hanya semata-mata sistem pelayanan kesehatan jiwa yang akhirnya kita benahi lewat Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 2014? Apakah karena memang sistemnya yang tidak benar, ataukah ini fenomena gunung es, atau ya, I don't know, can be many things. Okay, tapi kita istirahat sebentar tadi, Dokter Nova, masih banyak yang kita perlu gali mengenai penyakit ini yang ternyata masih belum jelas ya sebenarnya. Kenapanya dan lain sebagainya dan juga bagaimana cara kita mengobati atau memulihkan ya orang yang menderita skizofrenia itu, dan kita akan lanjutkan perbincangan khusus mengenai skizofrenia serta penanganannya sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight.